Terima kasih, Pak Bono. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan semuanya. Kita melanjutkan untuk pembekalan kita. Kalau minggu lalu kita diminta untuk merenungkan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6, sehubungan apa yang kita ini sebagai manusia roh itu, manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, mari Bapak Ibu untuk kita bisa sharing sejenak dalam ayat firman Tuhan itu apa yang kita alami atau yang kita renungkan selama seminggu ini. Nah, mari Bapak Ibu bisa sharing apa yang kita renungkan, yang kita dapat atau yang telah kita lakukan dalam 1 minggu ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau sharing, Pak? Silakan. 1 Yohanes 4, 1-6. Bagaimana roh memimpin kita? Halo, Bapak Ibu? Bisa bagikan berkatnya? Mari Pak atau Pak Stephen Yuda ya, bisa bantu ya Pak Stephen Yuda ya. Anak muda semangat. Silakan Pak Stephen Yuda. Pak Stephen Yuda masih ada? Sebentar, Pak. Ya, satu yang luar biasa ini. Ini saya mau buka kok, sinyalnya putus-putus malah. Oh iya, ya. Jadi hal yang baik dari 1 Yohanes 4 ayat 1 dari 4 ini. Jadi saya mendapatkan satu pengertian bahwa roh yang ada di dalam kita itu ternyata roh yang kuat. Bukan sembarangan, karena Tuhan sudah memberikan kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Itu ternyata benar ketika saya mengalami suatu ketakutan, kebimbangan, bahkan hari-hari dalam pekerjaan gitu juga. Tapi ketika saya berserah dan yakin Tuhan, kok rasanya ini bimbang, rasanya ini takut gitu kan. Takut masa depan nanti seperti apa, kalau nanti seperti ini juga. Nanti Tuhan benar-benar bilang enggak, tapi Tuhan kasih keputusan. Akhirnya firman-firman yang saya baca, saya dengar, saya dapat masukan. Apapun yang kamu kerjakan tidak pernah sia-sia, karena roh kamu adalah lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan ketika saya benar-benar lakukan itu, imani itu, wah Bapak Ibu luar biasa. Jadi ketika saya lemah, saya down, saya hanya cari Tuhan, Tuhan itu benar-benar hidup. Tuhan benar-benar nyata. Apa yang sedang saya bayangkan dan pikirkan di hati, itu nggak lama. Tuhan itu cepat sekali jawab. Jadi saya ketemu orang-orang yang membantu menguatkan saya, memastikan bahwa besok akan lebih baik lagi. Dan bahkan tidak hanya seperti itu, di dalam pelayanan pun ketika saya pegang hal-hal doa, seolah-olah itu, wah ini membuat acara event doa saja kok tidak ada yang dukung. Karena doa itu kan di belakang ya Pak Ibu ya, tidak tampil di depan. Jadi seolah-olah itu rasanya, nggak ada yang dukung. Tapi ya saya kembali lagi masuk ke menara doa, saya hanya berserah sama Tuhan. Saya diingatkan seperti kisahnya Hizkia ketika dia harus mengalami sakit dan mau mati, dikatakan mau mati, tapi dia tidak minta apa-apa. Saya melakukan itu karena Tuhan, kau berikan ketenangan iman dan roh yang kuat. Kalau Hizkia saja tidak minta apa-apa, dia hanya berkata, Tuhan lihatlah kesetiaanku, dan dia menghadap ke tembok, dia menangis meratap. Itu yang saya lakukan juga. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah itu saya berserah, saya tidak memohon apa-apa. Tuhan itu kirimkan orang-orang yang ternyata kayak mau bantu event aja, Tuhan kirimkan. Bahkan ubur rampenya atau konsumsi yang akan diadakan juga, karena kami bukan organisasi, jadi tidak ada dana di kas, tapi Tuhan kirimkan, aku mau ini, aku mau itu, saya mau persembahan ini, saya mau dukung makanan ini, minuman ini. Sampai hari ini Bapak Ibu, terus Tuhan kirimkan itu ya, keajaiban Tuhan. Bahkan ketakutan saya soal pekerjaan pun Tuhan sudah tegaskan, nggak perlu takut, aku yang akan selesaikan, akan berikan. Dan itu dalam hati saya, ternyata saya ketemu orang-orang itu juga benar-benar yang dia ngomongkan, saya akan bantu kamu Yuda. Dan hal-hal itu yang menjadikan kekuatan bagi saya. Itulah yang saya renungkan di dalam 1 Yohanes, bahwa roh benar-benar yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Amin. Terima kasih Pak Stephen Yuda. Selalu saya jadi ingat teman-teman, bahwa ada senior kita itu yang selalu nyampaikan
Terus doa dalam bahasa roh, saudara, seperti itu Pak Bernard, Pak Ayung sampaikan. Sehingga itu pun saya praktekkan dalam kehidupan saya. Begitu ada waktu, begitu ada menghadapi sesuatu, begitu tidak bisa mutusi apa, lalu saya mulai doa dalam bahasa roh, dalam hati seperti itu. Dan itu menimbulkan suatu kelegaan, dan itu menimbulkan suatu inspirasi-inspirasi baru. Sehingga sungguh yang dikatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia itu sangat betul. Tetapi bagaimana kita mengimaninya, teman-teman, seperti itu. Itu kasih karunia dan iman yang bekerja sama. Terima kasih. Ada yang mau sharing lagi, teman-teman? Monggo. Ibu-ibu ya boleh loh. Bagaimana roh Allah itu dalam diri kita ini memang lebih besar dari roh dunia ini. Saya percaya ibu-ibu itu lebih banyak pergumulannya dengan kita, saudara. Seperti itu. Mari Bu Sugiyarti atau Bu Li ini bisa sharing bagaimana Bu Sugiyarti? Mari Bu. Masih di mute Bu? Masih di mute? Ya. Siapa Pak? Mari Bu, ada yang mau disampaikan? Apa betul roh Allah itu dalam diri kita lebih besar dari roh apapun itu? Ya betul sih. Roh Allah lebih besar daripada roh kita. Ketika saya sedih waktu COVID, saya berdoa pada Tuhan karena anak saya pengen buka usaha di bidang mainan, dan waktu itu saya tanya dia mau buka mainan di daerah jalan tol. Secara manusia aku pikir nggak sepi ya, tapi saya nggak berani mengucapkan kata-kata negatif sebab kata-kata kita itu bisa mengutuk dan bisa memberkati anak saya. Dan ketika aku berdoa waktu itu saya bingung karena kalau anak saya mau bekerja kan saya harus memberi modal ya. Tapi waktu saya berdoa Tuhan mengatakan ayat yang mengatakan artinya kalau Bapak di surga itu memberikan terbaik. Kalau saya orang dunia aja memikirkan anak saya yang terbaik, apalagi Bapak di surga ya. Dan ketika saya mendapat ayat itu tuh saya pikir modalnya dari mana Tuhan kok? Maksudnya saya kan mikirkan modal anak saya dan kami mau menjual aset-aset kami, tapi Tuhan ngomong Bapak di surga yang akan menyediakan. Kalau Bapak dunia aja memikirkan yang terbaik dulu, kan ada ayatnya ya. Ternyata benar saudara, ada supplier yang dari Jakarta, import itu tiba-tiba mengasih barang yang banyak sekali. Jadi itu nggak terduga gitu loh. Jadi saya sangat bersyukur sekali Tuhan mengoneksikan distributor yang kami tidak kenal, tapi dia memberi barang banyak dan akhirnya anak saya diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Ali, terima kasih kesaksiannya luar biasa. Oke, satu lagi ya, biar kalau sudah Pak Ayung mau menyampaikan mengenai man of word seperti itu. Mari satu lagi. Mari Bapak Ibu, ada yang mau membagikan berkat? Pak Herman ya, bisa bagi berkat untuk kita ya Pak Herman. Sudah lama tidak berkati kita Pak Herman. Alex, maaf, minggu lalu kan saya nggak ikut itu. Oh, nggak Saya ikut kalau ya? Oh, oke. mau bertanya boleh nggak Pak Alex? Oh iya. Pak Ayung ini. Iya. Untuk menguji setiap rohnya itu bagaimana? Kan roh yang mengaku Tuhan Yesus Kristus
kan berasal dari Allah. Demikian pula sebaliknya itu tidak menguji roh dan juga nabi-nabi palsu itu, Pak. Ya, mungkin itu pertanyaannya Pak Alex. Terima kasih. Oke, ini bagus sekali. Jadi boleh sharing firman, boleh tanya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya Pak Herman ini tepat sekali. Ini tenanan Roh Kudus, Roh Kuda kan gitu ya Pak Herman ya. Mari Pak Ayung, bisa dijawab Pak Ayung. Ngujinya gimana gitu. Mari Pak Ayung. Haleluya. Oke. Haleluya. Kita berdoa ya. Bapa, Engkau tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan Fellowman di regional Jawa Tengah, Jawa 3 ini ya Bapa. Sudah sekian lama, biar sekiranya firman-Mu itu yang menginsafkan, firman-Mu yang menguduskan, firman-Mu yang membenarkan, firman-Mu yang ditaburkan untuk menjadi man of faith, menjadi man of spirit, man of the prayer, Tuhan, sebentar man of the word, itu betul-betul Tuhan menjadi aplikasi dalam hidup kami semua ya Bapak. Haleluya. Kami mau Bapak, mau menjadi anak-anak-Mu yang diandalkan, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Yang sungguh-sungguh Tuhan meresponi panggilan-Mu, meresponi Tuhan sebagai representasi the kingdom of God, kerajaan Allah Tuhan di muka bumi ini Tuhan, sehingga tetangga kami, langganan kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, keluarga kami, semuanya boleh melihat Engkau lewat hidup kami ya Pak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Sebelum saya jawab Pak Herman, oke, besok hari Rabu tanggal 9 ya, flyernya udah disebarkan. Kita ini bersyukur mulai Januari, Pak Alex, Januari itu kita ngadakan FJBH, program internasional FJBH itu untuk gereja-gereja full gospel, itu kan 4 Injil. Setelah itu balik lagi 4 Injil. Tetapi kita ini waktu saya berdoa, Tuhan itu suruh bukan cuma 4 Injil lagi. Makanya banyak yang putus, tapi diteruskan sampai Wahyu. Ternyata luar biasa. Kita nggak pakai paksaan, kita cuma himbau, kita mengedukasi ya, walaupun sudah tua-tua ya perlu diedukasi. Pak Alex, karena ini tanda petik ya, mainan baru perlu diedukasi. Pada anak kita walaupun sudah punya mainan apa, sudah gadget apa ya, permainan perlu diedukasi kalau ada mainan yang baru. Gitu kira-kira Pak Alex. Nah ini sama juga. Ya, karena untuk merubah kebiasaan itu sulitnya bukan main. Ya, kalau kita nggak biasa membaca firman, ngantuk, saudara. Apalagi mendengar firman, ya, aduh lebih senang dengar, senang membaca hoax, teks-teks yang di WA kita yang nggak karuan-karuan itu, yang menyebabkan hati kita resah, menyebabkan hati kita cemas, khawatir, takut dan sebagainya. Ya, nah ini makanya ini pembelajaran buat kita semua. Saya makanya terapkan. Nah, untuk tanggal 9 besok ini kita istilahnya celebration dan apresiasi ya, malam celebration apresiasi. Saya minta kalau bisa Pak Petrus ya, semua jajarannya, para leadersnya bisa ikut supaya bagaimana mendengar kesaksian, dan juga Pak Kamto, Pak Gianto, dan juga Pak Beni, Pak Susanto ya, semuanya bisa hadir sama-sama supaya bagaimana dengan testimoni-testimoni orang ini yang asalnya dia nggak respon, asalnya dia nggak pernah mau baca firman, dan asalnya ada yang orang-orang yang cuma baca kayak orang simsalabim Pak Alek dari mau pas lagi buka Yesaya, dia ngomong Yesaya seolah-olah itu terus jadi rema. Ya, nggak rutin. Tapi luar biasa. Jadi mereka yang asalnya ketakutan, takut akan masa depan, ini begitu mereka baca setiap harinya, merenungkan, mereka membuat jurnal. Waduh, itu Ibu ada yang saksi pada saya. Waduh Pak Ayung, sekarang saya nggak ada ketakutan lagi. Saya firm, saya kuat lagi sekarang. Ada yang sudah di chapter udah mau ogah-ogahan. Dia didorong sama RP-nya untuk baca dan dengar lewat program FJBH ini.
wah asalnya bolong-bolong, tapi akhirnya dia menjadi apa namanya setiap dia mau ada itu mesti dia sulit sekali untuk mengambil keputusan-keputusan. Aneh begitu dia baca ini, dia sekarang mantap mau ambil keputusan, mau investasi, mau apa. Itu dia mantap sekarang. Wah, jadi sekarang makin berkembang. Dari firman itu memang nuntun ya. Nah, iman ini tanpa perbuatan mati. Makanya itu dituntun oleh terang firman Tuhan, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu sekalian ya, tolong dorong untuk tanggal 9 besok lusa. Oke, saya menjawab Pak Herman. Tandanya Pak, gampang sekali. Ya. Ya. Buah ini ada tanda Pak. Buah ini seger apa enggak? Itu lihat. Dia tetap masih ada apa namanya tinggal nanti ditunggu. Begitu dia nanti berbuahnya itu lebat, buahnya itu dan bagus sekali. Itu dipetik, jangan buah yang jatuh dari pohon Pak. Pak Herman. Kelihatan buahnya. Kalau buahnya itu jatuh diambil dari si iblis, jatuh, walaupun dia kelihatannya buah, sama-sama buah, tapi pasti busuk Pak. Yang jatuh dari, yang keluar pasti busuk. Tapi kalau yang melekat pada pokok, makanya Yohanes 15 ayat 4, 5, 6 itu ya, kalau kita nggak abide in him, nggak melekat kepada pokok anggur yang benar, ya kita nggak dicongkok, itu nggak bisa. Dan kemudian yang Yohanes 10 itu katakan begini ya, kita ini gembala-gembala ya, ada gembala sebelah, ada gembala yang bukan, tetapi gembala yang mendengar domba-domba yang mendengar gembalanya, gembala yang agung ini Yesus, dia itu nurut, taat Pak Herman, melakukan. Nah, ya itu berkaitan dengan buah. Sehingga dia hidupnya itu berbuah, hidupnya manis. Pikirannya pikiran Kristus. Ya, hatinya penuh dengan damai sejahtera, sukacita, penuh dengan pengampunan, penuh dengan roh memberi, sukacita kalau memberi, sabar sama keluarganya, sama istrinya. Nah, itu orang melihat. Ya, walaupun kita pandai ngomong Pak di gereja maupun si A, si B, siapapun, walaupun dia statusnya pendeta besar, romo besar atau apa, itu nanti kelihatan buahnya Pak. Ngomong macam-macam, tapi kalau dilihat buahnya, kehidupan keluarganya Pak. Saya ketemu ada seorang ya, saya tak tanya, loh Pak kok enggak pernah bawa anu keluarga? Waduh, dia langsung tertunduk, lesu. Enggak tekan. Bahasa Jawanya enggak tekan Pak Alek. Ditutup, dibungkam sama iblis. Nah, dia ini istrinya ini istri yang kedua kok. Nah, ada lagi. Kenapa setiap orang sulit masuk doa? Pak siapa tadi Stephen doa. Pasti Pak, saya yakinkan. Itu pikirannya Pak mengeres banyak Pak, hatinya itu masih gundah gulana. Nggak bisa tenang Pak. Nggak bisa. Nah, orang kalau nggak bertemu Tuhan, nggak betul dipimpin oleh roh, makanya Roma 8 itu kan kita ini anak Allah dipimpin oleh roh. Nah, roh itu yang membawa kita ini akan kuat. Kuat dalam apa? Prayer kita. Kuat baca firman. Iman kita timbul dari baca firman. Kuat dalam spirit kita. Ya, doa kita kuat. Pasti. Ya, contohnya siapa? Daniel. Contohnya siapa? Yesus. Lihatin. Itu luar biasa, itu orang-orang yang dahsyat sekali, merubah negara, merubah bangsa, merubah dunia ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini tidak mudah, Pak Herman. Maka itu kendalanya banyak. Ya, banyak angin ribut. Makanya kenapa buah itu bisa jatuh? Bisa jatuh karena terpaan angin, ya. Angin kemudian sebelum buahnya ini kena hama. Kena hama hedonisme, hama borju, ya, egoisme. Nah, itu kemudian angin yang menyebabkan dia jatuh, mudah sekali temperamental, marah-marah, nggak bisa mengendalikan karena nggak mau dituntun oleh Roh Kudus. Ya, mudah marah-marah, mudah mulutnya masih
omong nggak karuan-karuan. Ya, Pak Herman sudah bisa jawab? Jadi mungkin gini ya Pak Ayung, yang tadi itu untuk confirmnya itu dari Roh Kudus atau bukan, kesimpulannya mungkin kalau kurang perlu tambahkan bahwa itu harus firm, harus konfirmasinya kepada ayat firman Tuhan sendiri gitu. Yes, Jadi yes, Pak Alex. FCBH itu membantu kita karena kita belajar dari depan sampai belakang, sehingga kalau ada sesuatu yang kelihatannya dari Tuhan, tapi kalau tidak firm dengan firman Tuhan, yaitu bukan dari Tuhan. Maksudnya begitu ya Pak Ayung ya? Amin, betul. Ya, gitu ya Pak Herman? Ya, ini Ada tanya lagi Pak Herman? Sementara Oke. cukup. Terima kasih Pak Yung, Pak Alex. Terima kasih Ya. penjelasan. Ya, Pak Herman. Kalau kita tidak bergaul dengan firman Tuhan, kita sulit untuk kita itu akan ngomong ini dari Tuhan atau bukan, seperti itu. Gitu ya Pak Ayung? Ya, nanti ya Pak Alex, ini kan kebetulan kemarin saya baca Wahyu 20. Coba nanti buka Pak Alex coba ya. Itu siapa yang nanti akan dibakar sama Tuhan Yesus? Ya akan binasa itu sama dengan dengan iblis, dengan semua antek-anteknya. Ternyata ada siapa lagi itu? Coba perhatikan Pak Alex, coba baca Wahyu 20 ayat 10. Wah, ini ngeri ya. Ini bicara Wahyu itu bicara tentang Jesus ya, bicara tentang Tuhan Yesus. Sekarang kan pada ribut soal Yesus bukan juru selamat lah, Yesus bukan apa inilah. Sudah, yang begitu-begitu jangan didengerin. Dengerin Alkitab ya, firman Tuhan. Itu kebenaran. Saya bacakan ya teman-teman ya di Wahyu 20 ayat 10, tapi mungkin saya baca dari ayat 7 sekalian karena biar satu perikop. Judulnya Iblis Dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lihat, ada nabi palsu, ada hamba-hamba palsu. Ya, ingat perumpamaan Tuhan Yesus di 4 Injil itu, ya, gandum ilalang. Ya, memang dibiarkan. Kadang-kadang kita jengkel kan. Loh Tuhan, orang ini kok tetap di gereja kok gak ada izin. Kok tetap gak rusuh toh. Biarkan. Kita doakan dia. Tujuannya Tuhan itu. Doakan, rangkul dia sampai dia disadarkan oleh kuasa Roh Kudus ya, dengan etikat kita, dengan rangkulan kita supaya dia bisa sadar, bertobat. Itu tujuan Tuhan. Sabar. Masih belum masa penghakiman ini ya, 1000 tahun ini. Tapi nanti kalau dia tetap mengeraskan hati, tetap dia menyangkal Tuhan, dia tetap mencari manfaat ya, beragama-agamaan ya, manfaatan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Itu orang-orang yang kayak gitu itu nanti itu bersama dengan iblis dibakar itu sampai selama-lamanya. Ngeri apa enggak? Makanya saya takut banget. Saya baca Wahyu itu takut sekali Pak Alex. Makanya saya lebih hati-hati sekarang, betul-betul menjaga hati saya penuh dengan kewaspadaan supaya terpancar kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan Allah, kehidupan Bapa di surga, kehidupan the kingdom of God, kerajaan Allah. Oke. Haleluya. Tolong Pak Alex buka ayatnya, saya cepat ya karena waktunya ini. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Oke. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakannya, siapa suka memperkatakannya, siapa suka ngomongnya,
Itu sama, ya. Akan makan buahnya. Haleluya. Tolong satu ayat lagi, Pak Alex. Ya, ini nanti jadi renungan kita semua ya untuk minggu depan. Haleluya. Saya minta betul-betul bertobat ini kali, apa, man of the word, ya, perkataan firman Tuhan. Yang keluar 10 ayat 8, Pak. Amsal. Iya, bukan, Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8 dikatakan, tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Haleluya. Firman iman. Nah, jadi kalau kita ini man of the word, apalagi FGP man, saya awal-awal tuh belajar itu lihat senior-senior saya itu, terutama saya melihat itu ada di dalam diri Pak Bernard. Enggak pernah keluar kata yang apa ya, yang pahit, apa, ngerasain orang aja nggak pernah. Apa namanya, kita ini kadang-kadang suka ngerasain orang yang suka ngerasain orang itu sebetulnya kita ini apa, merasa dirinya lebih daripada orang itu, padahal kita ini nggak beda, Bapak Ibu, ya. Jadi apa namanya, sok pinter merasa diri paling hebat, paling rohani. Nah, saya melihat sosok yang luar biasa. Dan itu yang menginspirasi saya. Saya pelajari, wah, kok coba lihat Tuhan Yesus, ya. Dia tidak pernah apa balas kata-kata dengan kata-kata apa. Dia selalu waktu dia dicobai di padang gurun, yang keluar itu apa? Selalu firman Bapaknya. Firman Tuhan. Begitu dia dicobai, kalau kamu kan lapar, dia bilang, ini apa, batu ini kamu jadikan. Nah, selalu nyerangnya di situ, untuk apa? Meninggikan ini. Sama juga kita, Bapak Ibu. Kita ini sering kali jatuh itu apa? Waktu dibombong. Tahu ya dibombong ya Pak Alex? Apa namanya? Kita ditinggikan. Iblis selalu begitu. Apa, dia menawarkan, dia membisikkan, ya, ini loh, kamu ini hebat, kamu ini sudah S1 loh. Oh, kamu beda ini. Apa bedanya S1 dengan semuanya? Tidak ada bedanya. Yang membuat kita itu beda itu kalau kita melakukan firman Tuhan menjadi dampak membawa berkati banyak orang. Itu baru yang dikenal oleh Tuhan. Kalau kita cuma S1, S2, S3, tapi kelakuan kita tidak setara apa dengan firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, kata Tuhan, tidak ada mengasihi orang, menghakimi orang. Walaupun S1, S3 pasti dibuang sama orang-orang. Nah, itu. Sekolah teologi, baik. Harus kalau ada kesempatan, kalau Tuhan gerakkan. Nah, tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki itu bahwa kita ini hidup di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Makanya kita disuruh baca setiap hari, merenungkan setiap siang dan malam, ya, supaya apa, kita bertindak hati-hati, karena susah sekali manusia itu untuk melakukan hal ini. Karena apa? Kebiasaan daging yang bertahun-tahun, mulai dari lahir kita ini sudah terbiasa ngelakoni di dunia ini, apa yang melakukan semuanya mau cepat, semuanya mau disiapkan, semuanya ini untuk apa, kita egonya sendiri, ya, semuanya disiapkan, suster disiapkan, sehingga kita ego semuanya fokusnya nih. Nah, begitu kita ketemu Tuhan, Tuhan tuh merubah. Seperti bangsa Israel, mau dirubah sama Tuhan, kebiasaan Mesir itu dibawa ke padang gurun, Bapak Ibu. Nah, itu untuk maksud apa? Ulangan 8 itu untuk maksud merendahkan hati, supaya kita balik kepada citra semula, gambaran semula Allah. Itu Pak Alex kira-kira. Ya, jadi the word of God ini, apa namanya, perkataan kita ini penting sekali, karena ayatnya sudah jelas, ya. Mati dan hidup kita ini, mau kita ini mati, spirit kita mati, kita punya pengharapan, mati kita punya iman, mati, semua ini tergantung apa yang kita sering ucapkan. Nah, kalau kita ucapkan apa yang kita terima dari hoax, dari berita ini, coba menyebabkan kita cemas, kita khawatir, seperti tadi Pak Hari Subagio, apa doanya kan gitu kan, itu misu-misu dan itu sudah Pak. Itu didoakan, Tuhan ampuni. Ya, doakan.
Bukan ini, sama kalau kita dengar laporan-laporan chapter field trip di chapter ya, wah Pak, waduh, wong iki ngene. Tuhan suruh kita doakan bukan untuk ngerasani, bukan jadi omongan digosipkan, bukan Pak Alex. Nah itu makanya mulut kita ini mesti dibakar. Yesaya, kita semua ini seperti Yesaya, manusia lama Yesaya. Yesaya bilang apa? Tuhan, aku ini najis bibir, najis bibirku. Aku ini seperti apa sukuku, seperti kaumku yang kebanyakan caci maki, yang biasa suka meso, yang biasa suka apa gosip, yang suka menyalahkan orang lain, suka merasa benar dewe sendiri. Tuhan, dia bilang, oh jadikan aku dia mau dijadikan nabi sama apa Tuhan. Pertama yang dilakukan Tuhan apa? Kirim malaikat apa? Lidahnya dibakar. Makanya banyak gereja tidak paham ini. Lihat ya, gampang slip of tongue. Gampang kepleset lidah ini Bapak Ibu. Ya, di tengah-tengah khotbah bisa tiba-tiba ini pendeta besar caci maki si A si B katanya begini. Kita pada di Alkitab tidak disuruh itu sama Tuhan. Kenapa? Ada kesombongan rohani. Nah, ini semua meluap, hati ini meluap dari mulutnya. Kalau mulutnya berkatakan apa itu, dia akan makan buahnya nanti. Nah, yang benar apa? Kalau kita menerima aduan, anak kita, istri kita, tentang pembantu, tentang ini, karyawan ini, ajaan doa. Ayo kita doa nanti masa. Itu namanya man of the spirit. Yang selalu membawa semua perkara kita, kendala kita, tantangan apa itu bawa dalam prayer. Man of the spirit menurut menurut Roh Kudus kita untuk apa? Prayer, doakan. Nah, yang keluar apa? Kata-kata firman. Lihat Tuhan Yesus ya, nanti dibaca di Matius 4 ya. Matius 4 ayat 1 sampai ayat 18 itu. Waktu dia dicobai di padang gurun. Dia tuh saking dekatnya sama bapaknya, yang keluar tuh selalu firman. Waktu dicobai 4 hal. Semua itu bicara tentang kedagingan. Keinginan mata, keangkuhan hidup, ya keinginan daging. Kesombongan. Ini 4 hal. Ini yang banyak dari kita. Nah, itu dari awal aja Matius 4 itu. Sebelum perjalanan kita, itu yang mesti dimatikan. Ya, Pak Alex. Jadi musuh kita ini sebetulnya bukan yang ini. Itu cuman trigger-trigger yang memancing, yaitu makanya disebut panah-panah si jahat. Nyerang masuk ke pikiran kita, masuk ke lewat mata kita, lewat 5 indera kita ini. Perasaan kita, telinga kita mendengar, ya, sehingga kita akhirnya diramesi. Nah, kita nggak merangin, nggak usir, nggak matikan kedagingan dan sebagainya. Sama Pak Alex, kita ini kalau kita ini penuh spirit, ya kita ini pasti melakukan firman, melakukan orang yang beriman, melakukan firman. Firmannya ngomong apa itu lakukan. Dan untuk bisa menang dari tiga hal ini Pak Alex, man of the prayer of the spirit, seperti kayak Tuhan Yesus menang ini semua. Ya, ada yang semua main ini tapi nggak canggap, yang satu nggak, yaitu man of the word. Orang yang selalu berkata firman Tuhan pasti kalah karena firman itu pedang roh. Karena firman itu pelita menerangi kita. Nah, kalau kita yang kita ucapkan bukan ini, yang keluar nanti kedagingan, yang keluar itu pasti filsafat, ajaran-ajaran dunia ini Pak Alex. Ya, Pak, oke. Terima kasih Pak Ayung. Jadi tadi teman-teman sudah disampaikan Pak Ayung, begitu pentingnya firman Tuhan. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 katakan, itu menjadi rema untuk saya. Pada awalnya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada waktu mengucapkan itu menjadi rema, saudara. Saya ini termasuk orang yang angel ngapal ke firman. Akhirnya, itu tak tulis di tempatnya pengilon, saudara. Apa pengilon ini? Apa kaca sego ngilo sego cermin. Tak tulis di situ, dan itu mengingatkan saya gitu loh. Ben eling terus. Jadi nak pas jungkatan, pas sisiran ngono,
eling. Itu, nah seperti itu saudara. Jadi itu kita bisa ingat begitu saudara. Nah itulah Bapak Ibu, biar minggu depan kita renungkan tadi Pak Ayung sampaikan, nanti kan ya Pak Johan kok ditulis ya di Amsal 18 ayat 21, Ya, Pak Alex. Ya. Roma 10 Ayat ayat 8. 8 dan Matius 4 1 sampai 18. Jadi artinya Bapak Ibu renungkan bahwa firman itu ada di dalam kehidupan kita seperti itu. Ayo kita nanti minggu depan bagaimana untuk biar firman itu dalam kehidupan kita, dan bagaimana firman yang ada di dalam kehidupan kita itu menolong kita untuk kita di dalam kehidupan ini. Nanti minggu depan kita sharingkan, tolong teman-teman seminggu ini mulai merenungkan sehingga minggu depan bisa sharingkan, bisa memberkati teman yang lain. Oke, terima kasih Pak Yung, Bapak Ibu, ini sudah jam